basi banget pokoknya. Skema ini sudah ada lebih dari 100 tahun lalu, masa iya kita masih akan terus tertipu oleh skema ini gitu ya. Hai, selamat datang di video ini. Gimana kabar kalian? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kalian semua pada sehat ya kan. Di video kali ini aku akan membahas tentang skema penipuan yang sangat bersejarah guys. Jadi sebenarnya skema penipuan ini sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini masih banyak yang menggunakan skema penipuan ini. Dan yang anehnya lagi, masih banyak orang yang tertipu dengan skema penipuan ini guys. Dan skema penipuan ini tidak lain adalah skema Ponzi. Ya, skema Ponzi. Jadi skema Ponzi ini sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu guys, dan sampai saat ini pun masih ada gitu. Di zaman sekarang skema Ponzi banyak dibungkus dengan kemasan yang lebih modern gitu, seperti investasi, trading, multi level marketing, atau bahkan ada yang membungkusnya dengan nama agama, entrepreneur, dan masih banyak yang lainnya guys. Mengapa sampai saat ini masih banyak orang yang tertipu dengan skema Ponzi ini? Ya karena skema Ponzi memiliki satu kelemahan yang dimiliki hampir semua manusia guys. Jadi skema ini selalu menawarkan keuntungan yang besar, kaya cepet, dengan waktu yang sangat singkat, dan resiko yang sangat kecil. Nah, siapa yang nggak mau kayak gitu kan ya? Aku pun juga mau gitu. Tetapi ini adalah hal yang tidak masuk akal guys. Ya, kalau kita pengen untung besar, pasti resikonya juga besar guys. Kalau kita pengen resiko yang kecil, untungnya juga kecil gitu. Jadi kita harus pinter-pinter lagi nih untuk memilih sebuah bisnis yang akan kita jalani gitu. Di Indonesia sendiri sudah banyak penipuan-penipuan seperti ini yang sudah terjadi gitu. Pada tahun 2009 sampai 2019 itu sudah ada 92 triliun uang masyarakat yang lenyap dimakan oleh skema Ponzi ini. Dan beberapa penipuan yang menggunakan skema Ponzi yang sudah terkuak itu seperti MMM, manusia membantu manusia, Golden Trade Syariah, Pandawa Group, Kinet, GCG Asia, dan masih banyak yang lainnya guys. Oke, jadi kita harus benar-benar berhati-hati untuk bergabung ke sebuah bisnis atau komunitas atau apapun itu ya. Kita harus sangat meneliti apakah itu ada skema Ponzi-nya gitu. Jangan sampai kita sudah mencelup. Jangan sampai kita tenggelam dalam bisnis yang seperti itu guys. Karena kalau kita sudah tenggelam, itu sangat susah untuk keluarnya guys ya. Oke, langsung kita membahas tentang sejarah skema ini guys. Check it out. Oke, nama skema Ponzi sendiri itu diambil dari nama pencetusnya guys, yaitu Charles Ponzi atau juga dikenal sebagai Carlo Ponzi. Ya, Ponzi ini lahir pada tahun 1882 di Italia. Ponzi sendiri terlahir dari keluarga yang berkecukupan yang kemudian jatuh miskin guys. Nah, dalam kondisi inilah yang mendorong Ponzi untuk merantau ke Amerika gitu. Ya, jadi pada saat itu banyak orang-orang Italia yang pergi ke Amerika untuk mencari kerja, mencari uang gitu kan. Terus ketika pulang ke Italia itu mereka sudah berhasil merubah hidupnya lah gitu. Nah, dari situlah Ponzi ingin pergi ke Amerika juga gitu. Dan ketika usia Ponzi 15 tahun, pada waktu itu tahun 1893, Ponzi pun memutuskan untuk pergi ke Amerika seorang diri guys. Ya, ketika sampai di Amerika, Ponzi pun hanya memiliki uang $2,5 guys. Ya, tetapi pada saat itu dia optimis. Dia mengatakan bahwasanya dia memiliki $1 juta dalam mimpinya guys. Jadi optimis banget kan gitu. Nah, ketika di Amerika disitulah otak Ponzi mulai bekerja guys. Ya, jadi Ponzi ini memiliki kelebihan, otaknya itu encer guys. Dan di samping itu Ponzi adalah seorang pekerja keras guys. Ya, hal itu dibuktikan bahwasanya sering kali dia memikirkan strateginya, menyusun strateginya untuk merubah hidupnya gitu. Bahkan seringkali dia tidak tidur malam hanya untuk memikirkan strateginya bagaimana nih mencapai mimpinya gitu, mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tetapi sayangnya jalan yang diambil Ponzi ini jalan yang salah gitu ya. Hal ini dibuktikan bahwasanya Ponzi ini adalah seorang pejudi guys. Selain itu dia juga sering pindah-pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja karena diusir dari tempat sebelumnya ya, karena mencuri, berbohong atau sejenisnya lah gitu ya. Hal ini dipicu karena Ponzi sangat kuat berambisi untuk sukses cepat
kaya cepat, kaya instan gitu kan. Hal inilah yang memicu Ponzi untuk mengambil jalan yang salah guys. Dan yang menarik dari Ponzi ya, walaupun dia tidak sedang bekerja, tetapi dia itu selalu berpakaian rapi guys, pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi, dan rambutnya itu rapi, klimis gitu ya. Dan hal itu dilakukan tidak lain adalah sebagai pencitraan guys, agar orang-orang itu lebih percaya gitu ke dia. Dan singkat cerita, Ponzi pun bekerja sebagai teller di sebuah bank guys. Jadi bank ini adalah bank milik Zarosi yang bernama Banco Zarosi. Dan bank ini menggunakan aliran deposito di banknya dengan iming-iming 6% pengembalian kepada nasabah baru guys. Dan tujuannya itu untuk mendanai berbagai investasi lain guys. Nah, tetapi sayangnya strategi yang dilakukan bank ini gagal guys. Investasi gagal dan uang pun renyap guys. Dan bank ini pun gagal mengembalikan bunga kepada nasabahnya. Bukan hanya bunganya, bahkan uang nasabah pun hilang guys. Akhirnya si Zarosi pun pergi kabur ke Meksiko dengan membawa uang-uang nasabah itu guys ya. Nah, bank ini pun mendapat kasus yang sangat besar. Uang nasabah hilang, bunganya nggak ada, uangnya pun nggak ada, pemiliknya kabur. Dan setelah kasus itu, Ponzi pun sempat masuk penjara karena tuduhan pemalsuan cek guys, dan baru dikeluarkan dari penjara itu pada tahun 1911. Dan tidak berhenti sampai di situ, dia dimasukkan ke penjara kembali karena kasus penyelundupan imigran secara ilegal guys. Dan setelah beberapa tahun, hidup Ponzi pun masih gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan ya, pindah sana pindah sini ya, gitu-gitu aja lah gitu kan. Nah, sampai pada suatu saat, yaitu pada tahun 1919, itu Ponzi itu mendirikan sebuah usaha kecil guys. Jadi ide usahanya ini itu berawal ketika dia itu mendapatkan sebuah perangko dari sebuah perusahaan dari Spanyol yang meminta kepada Ponzi iklan katalog di Amerika gitu. Dan di dalam perangko tersebut, Ponzi menemukan sebuah kupon. Kupon tersebut biasanya dijuluki International Reply Coupon ya, atau IRC gitulah. Jadi kupon itu tuh bermanfaat buat ketika Ponzi mengirim kembali balasan perangko tersebut ya, Ponzi itu nggak perlu bayar lagi gitu. Dan ketika ditukerin, ternyata Ponzi itu tidak hanya mendapat satu perangko guys ya, tetapi banyak perangko gitu ya. Dan ternyata ya, satu kupon di Brazil itu cuma dapat satu perangko, tapi kalau di Amerika satu kupon itu dapat banyak perangko guys. Ponzi cuma butuh satu perangko tadi ya, nah udah dikirim, nah sisanya perangko-perangko tadi itu dijualin sama Ponzi. Dan dari situlah ide Ponzi untuk mendirikan sebuah bisnis kupon guys ya gitu. Ponzi menamai bisnis itu sebagai Securities Exchange Company. Nah, dari situlah Ponzi mulai keliling ke teman-temannya guys, ke teman-temannya, ke semua orang yang dia kenal lah gitu ya. Jadi dia itu menawarkan kepada orang-orang tersebut untuk menanam saham di bisnisnya gitu. Dan Ponzi pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 90 hari beserta bunga-bunganya guys. Di situ ada beberapa orang yang invest ke dia, dan setelah tiba waktu yang dijanjikan oleh Ponzi ya, itu beneran guys ya. Jadi uang investor tadi pada dikembaliin beserta bunga-bunganya gitu. Bunganya itu nggak kecil ya, besar, karena bisnis kupon Ponzi ini untungnya berlipat-lipat. Karena bisnis kupon Ponzi ini untungnya itu sangat berlipat-lipat, jadi dia bisa dengan gampang mengembalikan uang investor tadi. Nah, dari situ ya, itu dari mulut ke mulut, dari promosi si Ponzi sendiri, itu mulai banyak investor yang mulai invest ke dia gitu. Dan bahkan pada saat itu Ponzi berjanji akan mengembalikan bunga sebesar 50% dalam waktu yang sangat singkat guys ya. Jadi dari situlah semakin banyak orang gila, ini untung besar gitu ya. Jadi karena udah ada bukti dan dia juga mengaku sudah punya beberapa agen di berbagai negara ya, jadi bikin orang tambah percaya ke dia gitu. Plus keuntungannya banyak lagi kan, siapa yang nggak mau kan. Dan mulai saat itulah hidup Ponzi pun berubah drastis guys ya. Dia mampu beli rumah mewah, mobil mewah pada saat itu ya. Pokoknya apa yang dia mau beli bisa kebeli semuanya gitu. Hidup yang dicita-citakan pun sudah tercapai guys ya. Tapi itu tidak bertahan lama gitu ya. Jadi sebenarnya di balik itu semua, Ponzi itu hanya memutarkan uang investor baru sebagai bunga kepada investor lama guys. Jadi dia hanya muterin uang para investor aja gitu. Jadi awal kehancuran bisnis Ponzi tadi ya, itu ketika ada seorang penulis yang mencurigai bisnisnya Ponzi ini ya.
bisa mengembalikan uang beserta bunga-bunganya sebesar 50% gitu. Itu kayak gak mungkin banget gitu kan. Nah, dia pun mengumpulkan data-data dari bisnisnya Ponzi ini ya. Dalam tulisan yang dipublikasikan itu ya, bahwasanya Ponzi itu butuh menjual sebanyak 160 juta kupon untuk mendukung bisnisnya ini, untuk bisa mengembalikan uang investor beserta bunganya sebesar 50% tadi gitu. Dan riset ini sangat bertentangan dengan data yang ada gitu. Menurut data itu hanya ada 26.000 kupon yang beredar guys. Dan terlebih pada waktu itu suppliernya Ponzi ini menyatakan bahwasannya tidak ada aliran besar kupon dari suatu negara ke negara lain guys. Dan yang lebih mengejutkan bahwasannya Ponzi pada saat itu menyimpan uangnya pada sebuah sekuritas, yang mana sekuritas itu hanya memberikan bunga mungkin ya sekitar 5%-an aja gitu. Dan itulah yang bikin lebih mengejutkan guys. Masa iya Ponzi yang bisa mengolah uang sampai berbunga 50%, masa menitipkan uangnya ke suatu sekuritas yang hanya bisa memberikan bunga 5% aja sih? Nggak mungkin kan. Kalau dia bisa menghasilkan 50%, ngapain dititipin ke orang lain gitu kan. Inilah yang sangat nggak logika sekali gitu. Nah, dan mulai dari situlah banyak para investor yang menarik uangnya guys. Oke, yang pertama-tama dapat tuh uang tuh ya, yang belakangan ya nggak kebagian ya karena kan uangnya kan hanya diputerin gitu aja, apalagi bunganya 50% ya gitu. Nah, di situ lebih dari 1.000 investor yang kehilangan uangnya guys. Wah, kasihan banget kan. Nah, yang lebih kasihannya banyak dari investor Ponzi itu yang rela meminjam uang, rela menjual barang-barangnya itu demi invest ke Ponzi ini ya, tetapi hasilnya malah zong gitu ya, karena hasrat pengen kaya cepat. Itulah yang harus dihapuskan dari sifat kita gitu ya, semua harus berproses lah gitu. Nah, setelah itu pun Ponzi pun langsung ditangkap polisi dan dia pun mengaku bersalah guys ya. Atas apa yang telah dia lakukan, Ponzi pun dituntut penjara selama 14 tahun. Nah, pada tahun 1949 Ponzi pun bebas dan dideportasi ke negara asalnya, yaitu Italia. Nah, di negaranya dia pun menghabiskan hidupnya dengan kemiskinan guys. Tetapi tidak selesai sampai di situ saja guys. Ponzi mati tetapi skemanya masih hidup guys ya. Masih banyak yang mencontoh skema itu sebagai skema yang sangat jitu lah gitu untuk melakukan penipuan. Skema Ponzi ini sering dibungkus dengan trading, saham, investasi, multi level marketing, dan masih banyak lagi yang lainnya guys ya. Bahkan pada tahun 2009 lalu itu di Amerika Serikat terkuak sebuah penipuan terparah sepanjang sejarah guys ya. Jadi penipuan ini masih sama-sama menggunakan skema Ponzi guys. Nah, penipuan ini dilakukan oleh Bernard Madoff dan sudah berjalan selama 30 tahun guys. Wow, lama banget kan ya. Kenapa kok bisa lama banget bertahannya gitu ya? Karena investornya banyak gitu, uang yang diinvestasikan banyak gitu ya, jadi diputer-puterin aja gitu ya. Dan ini pun terkuak karena pada saat itu tahun 2008 sampai tahun 2009 itu Amerika mengalami krisis guys gitu ya. Jadi banyak investor yang mulai ngambil uang tetapi malah tidak sanggup mengembalikan uang para investor guys. Nah, disitulah terkuak. Uang yang ditipu itu adalah sebesar 65 triliun US dollar guys. Wow, bukan main-main banget kan. Skema Ponzi memang punya kekuatan yang sangat besar guys nih. Kita harus lawan nih. Nah, atas apa yang telah Madoff lakukan, dia pun dijatuhi hukuman selama 150 tahun penjara guys. Wow ya. Padahal manusia itu hidup mungkin sekitar 60 sampai 80 tahun lah. Nah, ini dijatuhi hukuman selama 150 tahun. Wow, gila sih. Hebat ini berarti ya. Pemimpinnya tegas kayak gini guys. Ya, peraturan yang tegas sih kayak gini guys. Aturan korupsi itu di penjara 200 tahun ya kan. Biar nggak ada lagi yang korupsi gitu. Masa ya korupsi cuma di penjara 2 tahun, 4 tahun itu pun dipotong. Enak banget kan. Aduh. Oke. Lanjut. Nah, dari cerita ini kita harus mengambil kesimpulan ya. Tidak ada kaya instan, itu tidak ada guys. Tidak ada sukses instan ya. Semuanya butuh proses guys ya. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya gitu. Mau bisnis apapun itu ya pokoknya harus disaring dulu gitu. Apalagi bisnis yang mengiming-imingi untung yang besar, waktu yang singkat, mudah dikerjain ya.
jalan-jalan dibayar apalah gitu. Itu jangan mudah percaya ya gitu. Ya kalau mau investasi itu harus belajar dulu apa itu investasi, apa sih gunanya investasi, berapa keuntungannya gitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Dan kalau mau trading itu harus belajar juga gimana caranya trading guys ya, jangan malah main binomo ya, itu bukan trading. Jangan sampai terjebak ke investasi bodong guys ya. Dan selain itu yang pernah terjadi di Indonesia itu seperti haji dan umroh murah. Nah itu jangan sampai tertipu gitu. Masa ya bisa pergi haji atau umroh dengan setengah harga gitu ya. Ya balik lagi ternyata yang untuk memenuhi kebutuhannya itu ya dari uang member yang baru gitu. Dan yang masih banyak beredar itu kayak multi level marketing atau juga dikenal sebagai MLM ya guys, yang menggunakan skema piramid ya. Jadi itu sama-sama skema Ponzi tapi lebih dibungkus dengan rapi gitu ya. Kalau ada yang bilang MLM itu halal bro, gini panjang lebar ya. Pokoknya intinya gini ya. Sekarang MLM memang sudah ada terbagi dua, ada yang haram ada yang halal nih guys ya. Jadi yang haram itu, yang tidak boleh itu ya MLM yang hanya menjual sistem gitu, ikut gabung bayar tidak dapat apa-apa ya, dan uangnya buat atas-atasannya gitu, terus narik orang lagi, rekrut orang lagi, uangnya dibagi ke atas-atasannya. Itu kan sangat tidak adil gitu. Yang di atas udah enak itu, diem aja udah dapat duit gitu, yang di bawah harus sana sini rekrut orang sana rekrut orang sini gitu. Dan itu jelas-jelas tidak boleh guys, sangat merugikan guys. Bayangin aja misalkan satu Indonesia sudah join semuanya nih, kasihan dong yang daftar terakhir ini, dapat apa dia gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Nah dan ada lagi yang halal nih, dan ini sudah disepakati oleh MUI gitu. Nah jadi MLM yang baik itu adalah MLM yang menjual produk guys ya. Jadi walaupun nanti daftarnya terakhir dan nggak bisa ngerekrut orang, itu dia masih bisa jualan produknya gitu. Jadi manfaatnya itu sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi yang tidak kerja ya nggak dapet, yang kerja ya dapet gitu. Tetapi banyak juga yang menjadikan produk itu hanya sebuah embel-embel gitu ya, hanya biar dapat sertifikasi halal gitu kan. Tetapi dalam prakteknya itu hanya masih menjual sistem aja gitu. Nah itu yang parah sih, apalagi membungkus dengan kata-kata entrepreneur biar lebih fresh gitu kan ke anak-anak muda ya. Pakai jas, pamer uang sana sini, padahal itu uang member yang baru gabung, nanti dibagi-bagiin ke atas-atasannya kan. Pamer mobil, apalah itu, seminar di hotel mewah pakai jas rapi gitu, itu udah basi bro. Itu sudah dilakukan Ponzi lebih dari 100 tahun lalu guys. Cara-cara seperti itu tuh sudah basi. Jadi jangan sampai kita tertipu ya. Ini terus nih apa, dapat duit terus nih di statusnya nih, padahal itu statusnya apa gitu, cuman nge-repost aja gitu kan. Terus ini satu lagi dapat mobil gitu. Ayolah, kebanyakan itu dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri itu harus memenuhi target dulu guys, dan itu pun mereka itu juga suruh nyicil gitu kebanyakan ya. Jadi kita harus jadi smart people lah. Smart people. Oke. Ya jadi pokoknya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berbisnis ya, jangan sampai tertipu dengan skema Ponzi ini guys. Basi banget pokoknya. Skema ini sudah ada lebih dari 100 tahun lalu, masa iya kita masih akan terus tertipu oleh skema ini gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini video ini ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa itu skema Ponzi, bahayanya skema Ponzi dan semuanya tadi lah pokoknya ya. Oke, sampai di sini video ini, ketemu lagi di video selanjutnya.